Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa dalam renungan pada malam hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua selalu bersuka cita, penuh semangat, sehat dan senantiasa berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Bapa untuk segala berkat kemurahan-Mu Tuhan Yesus. Tuhan sudah menyertai, melindungi kami di sepanjang hari ini. Dalam segala tugas aktivitas kami, Tuhan sudah memampukan kami. Saat ini kembali kami rindu mendengarkan sabda firman-Mu. Urapilah kami untuk mengerti dan sungguh taat kepada setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam 2 Tawarik pasal 14 ayat yang ke-11. Tertulis demikian. Kemudian Asa berseru kepada Tuhan Allahnya, "Ya Tuhan, selain daripada Engkau, tidak ada yang dapat menolong yang lemah terhadap yang kuat. Tolonglah kami ya Tuhan, Allah kami, karena kepadamu-lah kami bersandar, dan dengan nama-Mu kami maju melawan pasukan yang besar jumlahnya ini. Ya Tuhan, Engkau Allah kami, jangan biarkan seorang manusia mempunyai kekuatan untuk melawan Engkau." Saudara yang dikasihi Tuhan, di kota Pisa, Italia, ada sebuah menara terkenal dengan sebutan Menara Pisa yang miring. Banyak orang yang mengunjungi Menara Pisa ini, dengan jumlah pengunjung mencapai sekitar 5 juta turis setiap tahun. Menara Pisa miring karena ketidakstabilan tanahnya yang kurang dapat mendukung berat dari struktur menara. Di akhir tahun 1980, menara ini hampir runtuh, tapi melalui upaya rekonstruksi dan stabilisasi tanah serta penambahan topangan pada strukturnya, menara ini tetap dapat berdiri. Dalam hidup ini, saudara, kadangkala kita ibarat seperti menara Pisa yang sudah mau runtuh, tapi karena kita bersandar pada Tuhan, maka kita dapat tetap kuat dan berdiri dalam pemeliharaannya. Dalam 2 Tawarik 14 ayat 11 ini dikatakan, kemudian Asa berseru kepada Tuhan Allahnya, "Ya Tuhan, selain daripada Engkau, tidak ada yang dapat menolong yang lemah terhadap yang kuat. Tolonglah kami ya Tuhan, Allah kami, karena kepadamu-lah kami bersandar, dan dengan nama-Mu kami maju melawan pasukan yang besar jumlahnya ini. Ya Tuhan, Engkau Allah kami, jangan biarkan seorang manusia mempunyai kekuatan untuk melawan Engkau." Raja Asa menaikkan doa kepada Tuhan ketika ia menghadapi musuh yang jumlahnya begitu besar. Tentara Ethiopia maju menyerang berhadapan dengan mereka, sejumlah 1 juta orang dan 300 kereta. Sementara jumlah pasukan yang bersama dengan Raja Asa hanya 580.000 orang banyaknya. Melihat musuh yang begitu banyak, secara manusia Raja Asa merasa takut, namun dalam ketakutannya itu ia berseru kepada Tuhan dan meminta pertolongan agar diberikan kemenangan. Raja Asa menyatakan sikapnya di dalam doa bahwa ia bersandar kepada Tuhan. Di ayat yang selanjutnya kita dapat membaca bagaimana Tuhan menolong Raja Asa sehingga tentara Ethiopia itu dapat dikalahkan, sekalipun jumlah mereka jauh lebih besar. Raja Asa tidak mau bersandar pada kekuatannya sendiri. Ia bersandar kepada Tuhan dan mengalami kemenangan yang dari Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, rema firman Tuhan buat kita mengandung pesan agar kita bersandar kepada Tuhan dalam keadaan apapun. Dalam kesesakan dan persoalan yang sangat besar, bersandarlah kepada Tuhan dan minta pertolongannya. Bahkan dalam keadaan yang baik-baik saja, kita juga perlu selalu bersandar kepada Tuhan. Jangan sampai kita merasa
bahwa kita bisa dengan kekuatan kita sendiri, sehingga kita tidak perlu Tuhan. Saudara dan saya perlu Tuhan setiap saat, setiap waktu, selalu di hidup kita. Dan karena itu kita perlu untuk selalu bersandar kepadanya di dalam segala situasi. Apa yang menjadi masalah saudara saat ini? Apakah masalah dalam keuangan? Mungkin saudara punya hutang, saudara punya kewajiban yang belum dibayar, atau saudara yang memiutangi dan menanti-nanti orang untuk membayar. Saudara punya masalah dalam pekerjaan, mungkin masalah dalam rumah tangga, masalah dalam berbagai hal lainnya. Dan menghadapi masalah itu saudara merasa tidak mampu. Saudara merasa kalah, gagal, tidak dapat mengatasinya. Mari bersandar kepada Tuhan dan berdoa, minta kekuatan, minta pertolongan Tuhan. Tuhan itu baik, Dia ajaib, Dia sanggup menolong kita, Dia sanggup mengubahkan keadaan yang tidak baik menjadi baik. Dia sanggup mengadakan terobosan dalam setiap masalah kita. Itu sebabnya sekali lagi, bersandarlah kepada Tuhan, minta kekuatannya, nyatakan permohonan saudara di dalam doa. Tuhan pasti akan menolong, Tuhan pasti akan melepaskan kita dari segala persoalan, serta memberikan kita kemenangan dengan kuasa-Nya yang ajaib. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepadamu Bapa karena berkat-Mu lewat firman-Mu yang sudah kami dengar. Kami sungguh dikuatkan, kami sungguh diberkati, ada sukacita di dalam kebenaran firman-Mu. Di tengah-tengah setiap persoalan, di tengah setiap pergumulan yang kami alami, bahkan di tengah masalah yang nampaknya begitu besar, yang kami rasa tidak bisa kami hadapi, kami percaya ada kekuatan di dalam Tuhan, ada pertolongan di dalam-Mu ya Tuhan Yesus. Karena itu kami mau bersandar kepadamu, kami mau berharap kepadamu Tuhan. Sebab hanya Engkau saja Tuhan Yesus yang sanggup untuk menolong kami dalam setiap masalah yang dihadapi saat ini. Kuasa-Mu bekerja, Kuasa-Mu menolong, Kuasa-Mu membukakan jalan, Kuasa-Mu mengerjakan terobosan dalam hidup setiap kami. Terima kasih Tuhan. Lawatan Tuhan terjadi pada saat ini atas setiap kami yang mendengarkan renungan ini. Ada kesembuhan, setiap tubuh yang sakit mengalami jamahan Tuhan, sehingga menyembuhkan setiap bagian tubuh yang sakit. Yang lemah mendapat kekuatan baru. Ada pemulihan yang dikerjakan Tuhan. Dan jalan keluar yang ajaib, mujizat Tuhan dinyatakan dalam kehidupan setiap kami. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena Engkau ajaib, Engkau dahsyat dalam hidup kami. Apa yang tidak pernah terpikirkan, itu Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk pertolongan-Mu. Terima kasih untuk karya-Mu di hidup kami. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Berkatilah kami di sepanjang malam ini, dalam istirahat kami. Lindungi kami semua ya Tuhan dengan kuat kuasa-Mu. Berikan kami tidur yang nyenyak. Bagi yang susah tidur, jamah hati dan pikirannya. Berikan ketenangan, berikan damai sejahtera dan sukacita. Lenyapkan setiap ketakutan dan kekhawatiran. Gantikan dengan keberanian, iman dan pengharapan di dalam Tuhan. Kami percaya Tuhan menolong kami dan menyertai kami semua di sepanjang malam ini. Berkatilah bangsa dan negara kami Indonesia dan juga semua bangsa di dunia ini. Berikanlah keamanan, kedamaian dan kesejahteraan, dan jamahlah setiap hati supaya mereka percaya kepadamu, menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sehingga mereka mengalami anugerah, keselamatan, dan hidup yang kekal. Ampuni kami Tuhan akan dosa kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan pimpin kami selalu, supaya hidup kami menjadi semakin sempurna seperti kehendak-Mu. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan kuasa Roh Kudus akan menolong saudara mengalami kemenangan dalam setiap persoalan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.